Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Alia dengan NIM 250103501013, Pendidikan Fisika A. Pernahkah kalian tahu dari mana asal air yang kita minum, bahan makanan, dan listrik yang kita gunakan sehari-hari? Semua itu berasal dari sumber daya alam. Tapi, tahukah kamu kalau sumber daya alam bisa habis dan rusak jika tidak dikelola dengan bijak? Yuk, kita pelajari bersama pengertian, klasifikasi, pemanfaatan berkelanjutan, hingga tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. SDA mencakup tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, hingga mineral dan energi yang tersimpan di bumi. Tanpa sumber daya alam, kehidupan manusia tidak akan berjalan. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan ketersediaannya, terbagi menjadi dua, yaitu dapat diperbarui, seperti air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang kedua, berdasarkan jenisnya, terbagi menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Hayati berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, sedangkan non-hayati berasal dari benda mati seperti mineral dan logam. Yang ketiga, berdasarkan klasifikasi lokasinya, terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya darat dan sumber daya laut. Sumber daya darat misalnya hasil pertanian dan tambang, sedangkan sumber daya laut seperti ikan, garam, dan minyak lepas pantai. Pemanfaatan berkelanjutan berarti menggunakan sumber daya alam tanpa menghabiskan atau merusaknya, agar generasi mendatang tetap bisa menikmatinya. Contohnya, mengelola hutan dengan sistem tebang pilih dan reboisasi, menghemat air dan energi, menggunakan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, dan mengelola limbah dan daur ulang bahan bekas. Kuncinya ada pada keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Sayangnya, banyak sumber daya alam yang mengalami degradasi atau penurunan kualitas akibat ulah manusia, misalnya deforestasi atau penambangan hutan liar, pencemaran air dan udara, penambangan berlebihan, pertanian intensif yang merusak tanah. Untuk mengatasinya, dilakukan konservasi sumber daya alam, yaitu upaya pelestarian dengan cara menjaga, memperbaiki, dan memanfaatkan sumber daya secara bijak. Pengelolaan SDA juga melibatkan pendekatan ekonomi lingkungan, yaitu bagaimana kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa merusak alam. Pendekatan ini menekankan yang pertama, nilai ekonomi lingkungan, misalnya membayar jasa lingkungan seperti air bersih atau udara segar. Yang kedua, green economy, yaitu ekonomi yang hijau yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, ekonomi sirkular, yaitu sistem produksi yang mengutamakan daur ulang dan pengurangan limbah. Dengan cara ini, pembangunan tetap berjalan, tapi bumi tetap lestari.
Sebagai negara kaya sumber daya alam, Indonesia punya banyak contoh menarik, seperti hutan mangrove di Bali dan Kalimantan, yang dikelola masyarakat untuk pariwisata dan penyerapan karbon. Kedua, energi panas bumi di Dieng dan Kamojang, seperti energi bersih pengganti bahan bakar fosil. Yang ketiga, tanaman nasional Komodo dan Raja Ampat, contohnya konservasi ekosistem laut yang menjaga biodiversitas sekaligus meningkatkan ekonomi lingkungan. Dari sini, kita belajar bahwa pengelolaan sumber daya alam harus melibatkan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha secara seimbang. Maka dari itu, sumber daya alam adalah warisan yang tak ternilai. Kita harus memanfaatkannya secara bijak agar tidak habis dan rusak. Mulai dari hal kecil seperti hemat air, menanam pohon, dan tidak membuang sampah sembarangan, bisa membawa perubahan besar. Ingat, menjaga alam berarti menjaga kehidupan.